Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Seperti yang kita tahu, Mesir adalah negara yang mempunyai banyak peninggalan sejarah yang sangat terkenal, seperti piramida dan Sphinx. Hari ini, yang akan saya bahas adalah piramida dan peti batu yang ada di dalamnya. Sepanjang waktu ini, arkeolog berpikir piramida adalah sebuah makam yang besar. Tetapi, seiring dengan waktu berjalan, arkeolog mulai merasakan spekulasi ini mungkin bermasalah. Karena, yang pertama di piramida tidak pernah ditemukan mumi Firaun. Bahkan keluarga kerajaan yang berhubungan dengan Firaun juga tidak ditemukan. Yang kedua, biasanya makam didirikan di bawah tanah, sehingga sangat tidak logis membangun makam yang besar di atas permukaan. Dan ada juga yang bertanya, mengapa piramida tidak pernah ada gambar desainnya? Apabila untuk mencegah perampokan, bukankah membangun di atas permukaan demi menarik perhatian orang lain? Ini sangat aneh. Menurut perkiraan para arkeolog, piramida ini dibangun oleh 2-30 ribu orang dengan waktu sekitar 20 tahun. Untuk skala pembangunan besar seperti ini, hanya untuk membangun sebuah makam terasa agak tidak masuk akal. Karena begitu, walaupun dari dulu berpikir itu adalah makam, tetapi tidak berani menyatakan itu 100% benar. Dan sampai makam Tutankhamun ditemukan, semakin memperkuat kesimpulan bahwa piramida itu bukanlah sebuah makam. Tutankhamun adalah seorang Firaun Mesir kuno. Teman-teman sekalian mungkin pernah melihat topeng emas Firaun kan? Pada saat penggalian, topeng emas ini ditemukan di dalam peti mumi Firaun tersebut dan menutupi bagian mukanya. Makam Tutankhamun ini berada di lembah para raja, yang jaraknya 500 km dari piramida Agung Giza. Di lembah para raja ini banyak ditemukan makam Firaun lainnya. Dikarenakan lembah ini terkubur, sehingga 3000 tahun ini tidak ada yang menemukan makam-makam tersebut. Dan makam yang di lembah ini terdiri dari ruang-ruangan, dan bentuknya tidak berhubungan dengan piramida. Seiring dengan penggalian makam Tutankhamun, orang-orang makin percaya bahwa piramida bukanlah sebuah makam. Disebabkan bentuk makam Tutankhamun dan piramida itu sangat berbeda. Yang pertama, di makam Tutankhamun terdapat lukisan dinding. Biasanya pada zaman dulu makam seorang raja selalu ada lukisan dinding. Dan yang di Mesir kuno, semua dewa-dewa akan dilukis di dinding tersebut. Tetapi untuk di dalam piramida hanya ada tulisan dan tidak ditemukan lukisan dinding. Yang kedua adalah bentuk peti muminya yang berbeda. Peti yang berisi mumi Tutankhamun juga terbuat dari batu, tetapi sangat cantik dan banyak hiasannya. Sedangkan peti di piramida Agung Giza yang berada di kamar raja ini terlihat sangat sederhana, polos dan tidak ada hiasan apapun. Yang ketiga adalah semua makam Firaun Mesir, tempat peti mumi atau kamarnya selalu ada pintu. Tetapi yang ada di piramida, baik di kamar raja maupun kamar ratu tidak terdapat pintu. Tidak ada mumi, tidak ada lukisan dinding, bentuk peti juga berbeda, dan tidak ada pintunya. Dari perbandingan di atas, teori tentang piramida bukanlah sebuah makam semakin dipercayai. Kemudian, apabila piramida bukan makam, kenapa orang Mesir kuno mendirikan bangunan yang sebesar ini? Dan tujuannya untuk apa? Hari ini kita akan membahas topik ini. Sampai sekarang, tebakan yang paling populer adalah piramida digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Orang Mesir kuno tidak mempunyai barang elektronik. Jadi untuk apa gunanya pembangkit tenaga listrik? Listrik yang kita gunakan sekarang dimulai dari masa Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Umumnya pada berpikir sebelum itu tidak mungkin ada listrik. Tapi sesuatu penemuan mematahkan fakta ini. Pada tahun 1936, sebuah desa yang dekat Baghdad, Irak, ditemukan artefak yang berbentuk 3 pot tanah liat kecil. Pot ini dengan tinggi 13 cm dan diameternya 3 cm. Di dalam ada tabung tembaga, tengahnya ada batang besi, dan atasnya disegel dengan aspal, dan ada ruangan antara besi dan tabung tembaga. Pada pertama, para arkeolog masih bingung kegunaan pot ini, karena umur artefak ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Setelah itu para ilmuwan mengklaim pot ini adalah baterai. Walaupun ada perbedaan dengan baterai masa modern, tetapi dengan struktur seperti benda ini, jika diisi dengan cairan asam dapat menghasilkan listrik. Kemudian para ilmuwan melakukan percobaan dengan membuat benda yang mirip dengan pot tersebut.
diisi dengan anggur, dan berhasil menghasilkan listrik. Setelah itu diubah menggunakan air lemon dan hasilnya jauh lebih baik. Dengan kata lain, orang kuno sudah lebih awal mengetahui cara menggunakan listrik. Bahkan ada yang memperhatikan ada beberapa lukisan dinding di kuil Dendera yang terdapat benda yang mirip dengan bola lampu. Selanjutnya kita bahas bagaimana piramida menghasilkan listrik. Pertama, kita lihat dari struktur bagian luarnya. Yang rupanya awal pembuatan digunakan batu kapur warna putih, sehingga di bawah sinar matahari piramida bersinar-sinar. Dan ini berdasarkan penemuan catatan Mesir kuno yang ditemukan. Untuk bagian dalamnya menggunakan granit yang berjumlah besar, terutama di bagian lorong dalam piramida. Batu granit ini mengandung kuarsa dan logam, sehingga daya konduksinya sangat bagus. Dan kuarsa juga termasuk material piezoelektrik. Dengan kata lain, jika kita memberi tekanan ke kuarsa akan menghasilkan listrik. Kemudian, piramida mempunyai 3 kamar, yaitu kamar raja, ratu, dan bawah tanah. Kamar ratu ini semulanya tertutup rapat, yang ditemukan pada tahun 1993. Dan pada waktu itu tidak bisa masuk ke dalam. Sampai pada tahun 2001, menggunakan kamera masuk ke kamar ratu tersebut, dan ternyata di dalamnya kosong. Tetapi di lantainya terdapat kabel tembaga. Jadi apa kegunaan kabel tembaga ini? Kita mulai bahas dari granit yang ada daya konduksi, batu kapur di bagian luar, di dalam ada kabel tembaga. Sebenarnya ini sesuai dengan struktur perangkat pembangkit listrik. Dan bagaimana dia menghasilkan listrik? Pada saat itu, piramida selalu dibangun di sekitar Sungai Nil. Dan berkemungkinan orang Mesir kuno membuat saluran air dari Sungai Nil ke piramida. Ini juga bisa menjelaskan salah satu teori cara pembangunan piramida, yaitu menggunakan aliran sungai. Dengan bantuan dari air sungai mengalir ke piramida akan terjadi fenomena kapilar. Air dari sungai akan terhisap ke atas piramida. Salah satu contoh dari fenomena kapilar adalah waktu kita gunakan tisu untuk menyerap air, maka air akan melawan gravitasi dan diserap ke atas oleh tisu. Batu kapur seperti sejumlah kapilar yang menyerap air sungai ke atas dan turun lagi karena gravitasi. Air sungai mengalir tidak henti sehingga air yang terhisap ke piramida sebentar naik dan turun dan menjadi seperti gesekan, sehingga menjadi tekanan pada kuarsa dan menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan melalui granit menyebar ke peti batu, dan sebagian listrik disebarkan ke puncak piramida. Dikatakan bahwa puncak piramida semulanya ada sebuah tutup yang terbuat dari emas murni. Setelah listrik bertegangan tinggi ini disalurkan ke puncak piramida, akan melalui emas murni ini dan bercahaya. Jadi, tenaga listrik ini disalurkan ke puncak piramida dan peti batu. Kegunaannya untuk apa? Kita sekarang bahas persoalan tentang peti batu ini. Pada tahun 1934, di suatu tempat yang berjarak 60 meter dari Spain, ditemukan reruntuhan di bawah tanah yang dinamakan terowongan Osiris. Pada saat ditemukan, tidak dilakukan penggalian yang lebih mendalam. Sampai pada tahun 1999, dimulai penggalian dan baru tahu kedalaman peninggalan reruntuhan ini mencapai 30 meter dan terdiri dari 3 tingkat. Tingkat terbawah ada sebuah kolam air, yang di dalamnya ada peti batu yang besar, dan ada 4 pilar di sekelilingnya. Di atas pilar tersebut ada ukiran hieroglif yang berbunyi terowongan yang menuju Osiris. Osiris adalah dewa maut Mesir kuno. Pada mulanya para arkeolog berpikir itu adalah makam Osiris, tetapi rupanya peti batu itu kosong, tidak ada isinya. Setelah meneliti lukisan dinding Mesir kuno, ditemukan nama peti batu ini, yaitu sarkofagus, artinya memakan daging. Dengan kata lain, mayat ditaruh dalam akan menghilang seperti dimakan. Di lukisan ini tercatat apabila menaruh Firaun ke dalam sarkofagus, maka Firaun akan bangkit. Setelah hidup kembali akan dikirim ke langit tempat Osiris berada, yaitu rasi bintang yang bernama Orion. Jadi bisa diartikan peti batu ini merupakan transporter yang bisa membuat Firaun bangkit dan dikirim ke surga.
Karena bentuk dan struktur peti batu di terowongan Osiris dengan yang di piramida sama persis, sehingga peti batu yang di piramida juga merupakan sarkofagus. Dengan listrik yang dihasilkan dari piramida berkemungkinan untuk mengoperasi perangkat ini. Dikarenakan panjang peti batu ini sampai 2,7 meter, dan lebih panjang jika dibandingkan peti mumi pada masa Mesir kuno. Sehingga ada yang menebak yang dikirim bukanlah manusia melainkan makhluk yang lain. Mungkin transporter keluar angkasa tidaklah rumit seperti yang di film atau yang kita bayangkan selama ini. Apabila peti batu itu benar adalah transporter keluar angkasa, maka teorinya mungkin dengan perabatan manusia sekarang pun kita masih tidak bisa mengertinya.